Halo anak-anak, jumpa lagi sama Bu Rani. Pada hari ini kita akan membahas masih tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Melanjutkan pada pertemuan yang pertama, di mana pada pertemuan pertama Bu Rani telah membahas tentang pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, serta membangun kerukunan umat beragama. Pada pertemuan ini kita akan membahas instrumen hak menjalankan agama dan keyakinan, serta pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Instrumen hak menjalankan agama dan keyakinan. Yang pertama, Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Pada konstitusi kita, dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama ada dalam pasal 28E ayat 1, 28E ayat 2, pasal 28I ayat 1 dan 29 ayat 2. Di mana Bu Rani pernah menyinggung pada pertemuan pertama bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Artinya, hak seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain karena sama-sama memiliki hak yang sama. Buktinya ada dalam pasal 28J di mana setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, dan ada dalam pasal 29 ayat 2 bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Jadi, ketentuan-ketentuan HAM dari pasal 28A sampai 28I Undang-Undang Dasar 1945 telah dibatasi atau dikunci oleh pasal 28J 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaannya sendiri. Yang kedua, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya baik secara sendiri maupun bersama dengan orang lain. Yang ketiga, kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya secara terbuka atau pribadi dalam kegiatan ibadah, menaati, mengamalkan, atau mengajarkannya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kebebasan beragama seseorang dapat dibatasi berdasarkan hukum sepanjang diperlukan untuk melindungi secara terbatas hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, keamanan masyarakat. Yang kedua, ketertiban masyarakat. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. 4, moral masyarakat. Dan yang kelima, hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dalam pasal 4, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam pasal 22 ayat 1, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam ayat 2, negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Yang keempat, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada 8 komponen kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang pertama, kebebasan internal. Jadi setiap orang bebas untuk berpikir, berkeyakinan, beragama. Termasuk di dalamnya ketika dirinya itu ingin berpindah agama atau keyakinan. Yang kedua, kebebasan eksternal. Kebebasan di dalam masyarakat secara publik atau pribadi untuk mewujudkan agama atau keyakinannya di dalam pengajaran ataupun peribadatan. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Jadi setiap orang tidak seorang pun yang dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu.
Yang keempat, tidak diskriminatif. Jadi negara berkewajiban untuk menghormati, menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan semua individu di wilayahnya. Yang kelima, hak dari orang tua atau wali, di mana orang tua atau wali berhak sepenuhnya untuk memilihkan, untuk menjamin pendidikan agama bagi anak-anaknya. Yang keenam, kebebasan lembaga atau status legal, di mana seseorang itu berhak berorganisasi atau berserikat dalam komunitas agama tertentu. Yang ketujuh, pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal. Kebebasan beragama untuk menjalankan kepercayaannya yang hanya dibatasi oleh undang-undang demi keselamatan publik. Non-derogability, negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Maaf jika pengucapannya agak salah ya. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan ada dua, berupa tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak-hak dasar yang seperti Bu Rani ucapkan tadi. Atau yang kedua, tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam dua bentuk, yaitu by commission, negara secara aktif melakukan pelanggaran, atau by omission, negara tidak melakukan apapun atau tidak mencegah suatu tindakan apapun, tindakan yang jadi negara mengetahui adanya pelanggaran tapi tidak melakukan apapun. Itu by omission. Jadi itu adalah termasuk tindakan pelanggaran. Apa sih intoleransi itu? Setiap pembedaan, pengesampingan, pengekangan, pengutamaan didasarkan pada agama dan berkeyakinan yang berakibat mencederai pengakuan, penikmatan, pelaksanaan hak-hak dasar manusia. Itu termasuk dalam intoleransi dan diskriminasi. Sekian pembahasan Bu Rani hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.